Tiga unit rumah terbakar di kawasan padat penduduk di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran diduga terjadi akibat sambaran petir di salah satu rumah. Kebakaran melanda 3 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Keagungan RT 05 RW 04 Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran yang terjadi saat hujan deras ini membuat warga panik dan mencoba menyelamatkan benda berharga mereka. 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seisi rumah. Kebakaran yang diduga akibat sambaran petir ini tidak menimbulkan korban jiwa. Ya, gara-gara berebut harta warisan orang tua berupa sepeda motor, seorang adik di Kota Bengkulu nekat menganiaya leher kakak kandungnya sendiri. Ya, korban mengalami luka robek di leher hingga mendapatkan 12 jahitan. Pria ini tak berkutik saat ditangkap tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu yang terpaksa berurusan dengan polisi lantaran tengah menganiaya kakak kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam. Pelaku langsung dibawa ke Polresta Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan diketahui aksi penganiayaan dipicu gegara warisan, di mana pelaku mendatangi korban meminta hantar warisan orang tua mereka berupa 1 unit sepeda motor, namun ditolak korban hingga berujung cekcok. Akibat kejadian, korban terluka serangan senjata tajam di leher dan harus mendapatkan 12 jahitan. Nah, ini kan kakak kandungnya, dia datang ke rumah kakak kandungnya untuk menanyakan perihal masalah sepeda motor tadi, warisan dari orang tuanya. Mungkin ya gara-gara harta inilah, jadi ada cekcok antara kakak dan adik ini tadi, jadi mengakibatkan adanya perbuatan. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan bakal terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan melaporkan. Pemirsa, seorang sopir angkutan desa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tewas ditembak pengemudi mobil. Penembakan dipicu penyerobotan antrean saat pengisian BBM. Keributan antar pengendara mobil dengan supir angkutan desa terjadi di SPBU Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Perselisihan diduga dipicu karena saling berebut antrian saat mengisi bahan bakar. Perselisihan berlanjut di luar area SPBU usai keduanya selesai mengisi bahan bakar. 2 supir angkutan kemudian terlibat perkelahian dengan 3 pria penumpang mobil. Meskipun sempat dilerai warga, perkelahian kemudian berujung penembakan yang dilakukan pelaku penumpang mobil terhadap 2 supir angkot. Akibat kejadian ini, 1 korban meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya tertembak di bagian perut dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kini polisi telah menangkap dan menetapkan 3 pelaku sebagai tersangka. Pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di Desa Regan Agung tanpa perlawanan. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak tarik paksa sebuah mobil di jalan umum, 2 orang penagih utang dihajar warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, akibatnya kedua pelaku ini babak belur, pemirsa. Video amatir warga merekam saat sejumlah debt kolektor berusaha menghentikan dan menarik paksa sebuah mobil di kawasan Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilik mobil yang enggan berhenti diteriaki sebagai pelaku tabrak lari oleh para debt kolektor tersebut. Teriakan itu pun langsung mengundang perhatian warga yang nyaris merusak mobil tersebut. Namun, warga pun akhirnya sadar sudah dibohongin oleh penagih hutang tersebut. Warga langsung menghajar 2 orang debt kolektor hingga babak belur. Sementara 2 orang anggota debt kolektor lainnya kabur melarikan diri. Debt kolektor tadi maling katanya. Di sini ceritanya stop lagi di
itu di depan komplek tadi kan. Nah, rupanya tim konstruktor tadi lain ceritanya, dibilangnya ini maling, padahal bukan maling kan gitu. Yang dalam mobil tadi mau ke rumah sakitnya dia kan gitu. Udahlah, dari diramekan lah sama abang-abang tadi, sempat dipukulin. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara 2 orang debt collector yang dihajar warga diserahkan ke polisi untuk diamankan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat seorang pria membobol rumah warga lewat jendela di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Berbekal video viral, polisi pun menangkap pelaku di rumahnya. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian di salah satu rumah warga di Kelurahan Talaka, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Terlihat seorang pria masuk ke rumah melalui bagian belakang dengan cara merusak jendela menggunakan batu dan linggis. Pelaku kemudian mengambil sejumlah barang berharga dan memasukkan ke dalam tas. Namun pelaku menyadari aksinya terekam CCTV. Panik dan langsung melarikan diri dengan mobil rental yang dikemudikan istri pelaku yang menunggu di luar rumah korban. Tak butuh waktu lama, tim Resmo Polres Pangkep yang menerima laporan korban langsung melacak dan berhasil mengamankan pelaku. Dan setelah pelaku memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian pelaku masuk melalui pintu belakang dengan cara pelaku merusak jendela menggunakan batu, kemudian mencungkil jendela menggunakan linggis, kemudian masuk dalam rumah melalui jendela, kemudian mengambil barang-barang berupa jam tangan, laptop, dan barang-barang lain seperti kamera. Istri pelaku yang ikut diamankan saat penangkapan masih berstatus saksi. Pihak kepolisian pun masih mendalami peran kedua pelaku dalam kasus ini. Para pelaku pun terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Budin Syahrudin, iNews melaporkan. Viral seorang pengendara sepeda motor di Sukabumi, Jawa Barat ugal-ugalan dan nyaris membahayakan pengendara lainnya. Atas perbuatannya, pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Aksi seorang pemuda mengendarai sepeda motor yang ugal-ugalan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi ugal-ugalan pengendara tersebut tanpa menggunakan helm dan plat nomor sehingga ditegur pengendara lain. Bukannya mengakui kesalahan, pengendara tersebut malah menggeber-geberkan kendaraannya hingga membahayakan pengendara lain. Setelah dilakukan penelusuran, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya. Selain itu, polisi juga sita sepeda motor milik pelaku saat beraksi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga terpengaruh alkohol saat melakukan aksinya. Si pendalaman, tapi diduga motifnya mungkin karena ditegur tidak terima. Jadi pelaku dengan sengaja menggeber atau menggerung-gerungkan kendaraannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai aksi tolak pemasangan patok lokasi pembangunan kelurahan di Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan diduga akibat ada oknum yang ingin kuasai lahan warga. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Masa menolak pemasangan patok pelang lokasi yang akan dijadikan kantor kelurahan oleh Pemkab Bekasi. Warga tak terima karena patok tersebut bersebelahan dengan masjid. Akibat kericuhan tersebut, 1 unit mobil bak seorang warga mengalami rusak terkena sasaran lemparan batu. Kericuhan bisa diredam setelah petugas kepolisian dan Satpol PP turun ke lokasi kejadian.
Menurut Camat Tambun Selatan, diduga ada oknum salah satu warga yang ingin menguasai tanah Fasos Fasum tersebut yang diduga ingin dijadikan lahan bisnis. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Viral siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka dan trauma. Siswi SMP menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Korban mendapati kekerasan oleh salah satu siswi yang tak lain adik kelasnya sendiri. Mirisnya, aksi perundungan ini hanya menjadi tontonan siswi lainnya tanpa ada yang melerai. Namun setelah viral, orang tua korban tak kuasa melihat anaknya menjadi korban perundungan dan melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Perundungan dipicu korban salah mengirimkan stiker WhatsApp ke pelaku, lalu dihapus korban. Karena dihapus, pelaku marah. Akibat kejadian tersebut, korban enggan masuk sekolah dan lebih banyak mengurung diri. Ini sudah kita laporkan ke Polres Muratara. Sudah Jumat kemarin kita keluarga besar, dan harapan kita segera pihak Polres Muratara untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini hingga selesai. Sebelum viral, pihak sekolah sudah memanggil kedua orang tua, lalu dilakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Bareskrim Polri mengungkap 150 anak terlibat dalam kasus narkoba selama 2025 dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba. Bareskrim Polri mengungkap kasus narkoba periode Januari hingga Oktober 2025. 51.763 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 157 diantaranya warga negara asing dan 150 anak-anak. Ada yang dewasa, ada juga yang anak-anak. Ya. Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak. Tentunya penanganan anak ini juga kita memperdomani Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Tapi apapun itu, yang terlibat narkoba siapapun itu pasti kita lakukan penindakan tegas. Selain ditetapkan tersangka, polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba dan uang senilai 221 miliar rupiah. Polri juga selidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dalam peredaran narkoba ini. Aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara atas perkara obat keras dalam rokok elektronik. Putusan yang dibacakan langsung oleh majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Maju dong, Bu. Ijong. Aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang atas perkara rokok elektrik yang mengandung zat etomidate. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya, yakni 1 tahun penjara. Menanggapi keputusan tersebut, Ijong mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya terkait langkah selanjutnya. Pikir-pikir bukan keberatan, ya itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Jadi nanti biar dipikir. 1 bulan pun nggak cocok sebenarnya gitu. Atas putusan ini, pihak Ijong meminta waktu sepekan untuk memikirkan terkait vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, resmi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sidangnya kini sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat.
Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, resmi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada awal Oktober. Sidangnya kini sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Untuk disita yaitu sejumlah perhiasan, jumlahnya sangat banyak, ada 100 lebih, karena dia mengaku di-endorse oleh perhiasan, termasuk dia punya merek sendiri kalau tidak salah. Kemudian juga ada tas, dari 88 tas mungkin ada sejumlah sekian yang dianggap itu hasil jerih payah sendiri. Kemudian 2 unit kondominium di perumahan Gading Serpong. Kemudian ada rumah Paku Buwono di Kebayoran Baru, di situ ada berapa unit kalau tidak salah. Kemudian ada di rumah di Permata Regensi Jakarta Barat dan sejumlah uang di tabungan yang diblokir. Oktober 2024, Sandra Dewi tak bisa meyakinkan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor jika harta yang disita adalah hasil kerja kerasnya. Oktober 2025, Sandra kembali meminta asetnya kembali dengan alasan yang sama. Sementara itu, Kejaksaan Agung mempersilahkan Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan aset miliknya. Memang dari yang mengajukan mempunyai alibi dan dasar yang kuat, argumen yang kuat, ya tentunya kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah terhadap keberatan itu, ya kita kembalikan. Kita menghormati apapun keputusan pengadilan, kita hormati dan kita laksanakan. Namun demikian, kami meyakini bahwa tindakan penyidik dan penuntut itu sudah tepat dan pastinya punya argumentasi sendiri, dan hal ini dipertimbangkan juga dalam putusan kasasi, semuanya kan dipertimbangkan dan tetap dirampas. Ya nanti silakan, prinsipnya silakan saja diajukan kembali. Keberatan. Harvey Muiz sendiri merupakan salah satu terpidana korupsi pengelolaan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai 2022 yang telah merugikan negara 300 triliun rupiah. Ia dihukum 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Mahkamah Agung di Jakarta, mendesak aparat hukum menjaga integritas dan menegakkan keadilan secara transparan. Sampaikan bahwa putusan yang dikeluarkan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa hukum pemerhati sosial menyoroti penegakan hukum yang dinilai belum transparan, serta meminta pengawasan peradilan diperkuat. Mereka pun menyerahkan berkas laporan kepada petugas Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap perkara tindak pidana direktur atau PT SRM yang dinilai janggal. Perkara yang diduga menyebabkan potensi kerugian negara hingga 5 triliun rupiah. Kami menemukan kejanggalan dalam putusan hakim. 3 kasus yang sama, 3 peristiwa hukum dan perbuatan yang sama. 2 diputus bebas, 1 tidak. Ini Bang pertanyaannya. Ada permainan dan sebagainya itu. Andai misalkan di dokumen aduan ini ada detailnya, ada sarana pendukungnya, informasinya, itu akan membantu kami untuk mempercepat prosesnya seperti itu. Itu sih. Mungkin nanti ini akan jadi ranah telaah nanti ya di hakim tinggi pengawas kita, nanti mereka yang melakukan. Jenazah mahasiswa IPB yang meninggal dalam ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Bomberi Fakfak, Papua Barat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jenazah langsung diantarkan ke rumah duka di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Jenazah Anggit Bima Wicaksana, mahasiswa IPB, dijemput dari Halim Perdana Kusuma oleh Menteri Transmigrasi Ivita Sulaiman bersama keluarga dan kerabat serta para perwakilan dari IPB. Wakil Rektor IPB menyebut Bima merupakan mahasiswa teladan dengan kepribadian baik. Ekspedisi Patriot merupakan program pengabdian berbasis riset yang digagas Kementerian Transmigrasi untuk melibatkan pemuda Indonesia, khususnya mahasiswa dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Kunjungan kenegaraan dilakukan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa ke Indonesia. Cyril membahas kerjasama pendidikan hingga perdagangan dengan Presiden Prabowo. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tiba di Istana Kepresidenan Jakarta.
kedatangan Ramaphosa dalam rangka kunjungan kenegaraan dan memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Presiden Afrika Selatan. Diiringi upacara kenegaraan dan jajar kehormatan, usai prosesi penyambutan, kedua kepala negara langsung melanjutkan pertemuan tertutup di ruang kredensial Istana Presiden. Dalam pertemuan kali ini, kedua kepala negara membicarakan kerjasama investasi, pendidikan, hingga perdagangan di berbagai sektor. Ramaphosa menyampaikan situasi perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan, dan ada beberapa alternatif untuk meningkatkan perdagangan ini. Salah satunya mungkin kedelai, ya, produk-produk kedelai, kemudian cattle atau ternak, ya, yang mungkin bisa ditingkatkan perdagangannya dari Afrika Selatan ke Indonesia, dan Indonesia juga akan mencari komoditas-komoditas yang memiliki nilai kompetitif untuk dipasarkan di Afrika Selatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan. Tadi Presiden Prabowo juga menawarkan kursi-kursi ataupun slot-slot beasiswa. Topik kerjasama di forum G20 juga akan menjadi salah satu yang dibahas, karena saat ini Afrika Selatan memegang kursi presidensi forum ekonomi terbesar di dunia tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadapi godaan besar ketika seorang mencoba menawarkan uang 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Hal tersebut diungkap oleh Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Joyo Hadikusumo, mengungkapkan jumlah uang yang ditawarkan kepada Prabowo mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Meski begitu, Hashim tidak menuturkan lengkap konteks dugaan penyogokan tersebut. Hashim hanya mengatakan mendapat cerita tersebut langsung oleh Prabowo dalam pembicaraan via telepon beberapa bulan lalu. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar? Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Sementara itu, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, buka suara terkait pernyataan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi beberapa waktu lalu. Ada upaya orang nekat untuk menyogok Pak Prabowo, itu benar mas? 1 miliar US dollar. Itu gimana mas? Memang ada orang-orang nekat seperti itu? Kira-kira begitulah. Tak hanya Prabowo, Hashim juga mengaku dirinya juga menjadi target suap oleh pihak-pihak tak dikenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan memiliki mobil nasional produksi sendiri. Presiden Prabowo targetkan mobil buatan anak bangsa akan bisa digunakan tahun 2028. Setelah memiliki mobil Jeep buatan sendiri, Presiden Prabowo berencana akan membuat mobil dalam negeri. Proyek strategis pemerintahan Prabowo ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun mendatang. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri.
Saat ini Presiden Prabowo menggunakan mobil Maung Garuda Limousine dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Para perwira TNI dan pejabat juga menggunakan Maung untuk kendaraan dinas mereka. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya pastikan anggaran untuk ganti seluruh mobil para menteri dengan Maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara tersedia. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih pakai mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis Maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus Maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, adu data dan pernyataan terjadi antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Keduanya berdebat soal dana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Saling adu pendapat dan data antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Menku Purbaya menegaskan data yang dia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia. Purbaya juga menepis tudingan dirinya menyebut langsung Pemprov Jawa Barat. Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih, data ini siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberi klarifikasi bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat soal dana daerah Jawa Barat yang tersimpan di Bank Jabar dalam bentuk giro dan deposito. Kan di paparan Pak Menke tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober itu kan di situ ada tuh ya, Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun di RKUD. Artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Giro Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bank Jabar. Semua di Bank Jabar, ya kan?
Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat per 15 Oktober 2025 ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun rupiah. Di posisi ketiga ada Kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun rupiah. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun rupiah. Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menyoroti banyaknya dana daerah yang belum terserap dengan baik. Bahkan beberapa daerah menyimpan dananya di bank dan baru akan dicairkan pada akhir tahun. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan sejumlah kepala daerah Jawa Barat menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri. Kedatangan Deddy untuk mengecek data uang Pemprov Jabar yang dituding mengendap di bank dalam bentuk deposito. Kepada Kemendagri itu sifatnya apa sih, Kang? Laporan? Bukan laporan, saya ngecek data. Kan itu kan ada pernyataan yang muncul di media bahwa ada dana yang mengendap, kan itu loh. 4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito, kan begitu. Nah, saya bertanya, makanya data itu di mana Pak Mendagri menyampaikan bahwa data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana Pemprov yang disimpan di bank. Pramono tekankan uang ini akan digunakan akhir tahun. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer segera ditransfer. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Shirley Johanta datangi KPK. Shirley mengaku hendak berkonsultasi terkait pencegahan korupsi di Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi, Bu Shirley. Ada apa hari ini? Ya, pemirsa, Shirley dan rombongan tiba di Gedung Merah Putih KPK Rabu pagi. Kedatangan Gubernur Maluku Utara ini untuk minta saran dari KPK terkait dengan pencegahan korupsi yang terekam dalam MCP atau Monitoring Center for Prevention. Shirley juga mengaku konsultasi dilakukan agar skor MCP Maluku Utara sesuai level nasional. Saat ini KPK tengah melakukan pendampingan dan juga pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah terkait dengan penganggaran program prioritas yang ada di seluruh Indonesia. Lagi konsultasi nih, gimana kiat-kiatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan ketua dan 4 anggota Komisi Pemilihan Umum melanggar kode etik terkait penyewaan private jet saat kampanye pemilu 2024.
pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten. DKPP pun menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada kelima orang tersebut. Adapun kelima orang tersebut yakni Ketua KPU Muhammad Afifuddin serta anggota KPU masing-masing Idam Holil, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap dan juga Agus Melas. Selain itu pemirsa, DKPP juga menjatuhkan sanksi serupa kepada Sekretaris Jenderal KPU bernama Bernard Darmawan Sutrisno. 178/PKI ke data DKPP. Peringatan keras kepada Teradu 1 Muhammad Afifuddin selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu 2 Idam Holid, Teradu 3 Yulianto Sudrajat, Teradu 4 Parsadaan Harahap, Teradu 5 Agus Melas, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Peringatan keras kepada Teradu 7 Bernard Darmawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan. Pemirsa, di Hari Santri Nasional, Presiden Prabowo Subianto berikan restu pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Presiden ingin 16 juta santri di seluruh Indonesia dapat tempat yang layak dan aman, serta pendidikan yang berkualitas. Disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi, pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, Presiden Prabowo ingin adanya pengawasan keamanan bangunan pondok pesantren, termasuk peningkatan kualitas pendidikan santri yang tak hanya pendidikan agama, tetapi juga pendidikan di bidang teknologi dan ekonomi. Presiden ingatkan dengan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, semua bangunan lembaga pendidikan agama, tidak hanya pondok pesantren, harus dipastikan aman dan juga sesuai dengan standar. Tidak hanya pondok pesantren, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama yang lain, termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musola, kemudian gereja, dan rumah-rumah ibadah yang lain untuk dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal. Pemirsa, masih dalam suasana Hari Santri Nasional, puluhan pasangan di Garut, Jawa Barat mengikuti sidang isbat nikah untuk melegalkan pernikahan mereka secara resmi. Momen ini sekaligus menjadi kebahagiaan bagi warga yang selama ini belum memiliki dokumen pernikahan sah dari negara. Dalam rangka Hari Santri Nasional, Kejaksaan Negeri Garut bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan pemerintah daerah menggelar sidang isbat nikah bagi pasangan yang belum memiliki dokumen pernikahan resmi. Sebanyak 20 pasangan dari berbagai kecamatan mengikuti proses sidang dengan harapan dapat memperoleh buku nikah, kartu keluarga, dan KTP sebagai legalitas administrasi. Langkah ini menjadi upaya kejaksaan untuk memberikan perlindungan hukum, keperdataan, serta meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Bapak udah berapa tahun menikah? Pokoknya dari 1995. 95. Udah punya berapa anak? Udah 3. Cucunya berapa? Cucunya belum ada. Oh, belum ada. Bapak dulu kenapa Bapak nggak nikah di KUA? Kalau kan dulu itu kan di rumah itu sama hamil. Cukup di rumah dulu ya, sama Bapak Kiai atau siapa dulu? Itu kalau di kampung itu. Bapak sekarang senang ini ikut isbat nikah? Senang. Setelah proses isbat selesai, pasangan yang sah akan mendapatkan salinan putusan dan dokumen resmi dari negara. Jadi sebenarnya pernikahan secara agama itu sah, tapi belum dicatat oleh negara. Karena belum dicatat oleh negara, mereka belum dilindungi hak keperdataannya. Dengan melindungi hak keperdataan, tentunya mereka akan mendapatkan bantuan sosial, mendapatkan kejelasan secara hukum, mendapatkan juga bantuan-bantuan lain, sehingga terutama perempuan dan anak bisa mendapatkan hak mereka.
Melalui kegiatan ini, peringatan Hari Santri Nasional di Garut tidak hanya diisi doa dan upacara, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi warga untuk mendapatkan legalitas pernikahan secara sah. Dari Garut, Jawa Barat, Iih Solihin, A-News melaporkan. Pemirsa, salah satu organisasi Islam di Indonesia menggelar Rapimnas membahas sejumlah rencana program ke depan. Di antaranya di sektor pendidikan sebagai komitmen mencerdaskan masa depan bangsa. Salah satu organisasi Islam di tanah air, Al-Irsyad Al-Islamiyah, menggelar rapat pimpinan nasionalnya di Jakarta. Dihadiri 400 peserta dari berbagai daerah. Acara ini membahas sejumlah program yang telah dilakukan Al-Irsyad dan juga sejumlah rencana ke depan. Organisasi yang telah berusia 1 abad ini diharapkan tidak hanya berkomitmen membangun bangsa dalam hal keagamaan, tetapi juga dalam pendidikan. Dan kita berharap ke depan Al-Irsyad itu betul-betul pengaruhnya semakin luas dalam membimbing masyarakat kita, terutama generasi muda yang banyak cobaan tantangannya sekarang ini. Target ke depannya sekolah-sekolah kita tambah maju, tambah mengikuti perkembangan teknologi, dan tak lain adalah kualitas pendidikan kita harus yang terbaik. Tak hanya membahas programnya, Rapimnas Al-Irsyad kali ini juga memilih pengurusnya untuk mengantarkan Al-Irsyad semakin berdampak bagi Indonesia. Harapan kita supaya pengurus-pengurus cabang yang ada di seluruh Indonesia mereka bergerak, dan seperti di CAS hari ini memberikan semangat kepada mereka bahwa kebermanfaatan untuk ibu-ibu, perempuan dan anak itu sangat diharapkan dari kita untuk lebih mengedukasi mereka supaya mereka bisa lebih cerdas lagi. Al-Irsyad Al-Islamiyah terus bertekad untuk melanjutkan perjuangan dalam melahirkan generasi muslim yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dari Jakarta, Muharlin dan Iriansyah Wahyudi, A-News melaporkan. Pemirsa, Indonesia mendapat penghargaan perak atau Silver Award pada penutupan Osaka Expo 2025 di Jepang. Penghargaan diraih Indonesia untuk kategori desain pavilion. Sepanjang 6 bulan penyelenggaraan Osaka Expo 2025, pavilion Indonesia telah dikunjungi sekitar 3,5 juta orang. Pavilion Indonesia menampilkan desain bentuk layar perahu pinisi dan berisi pameran tentang keanekaragaman alam serta budaya tanah air. Di dalam Pavilion Indonesia juga ditampilkan miniatur hutan tropis sebagai benda budaya Indonesia dan market ibu kota Nusantara. Sepanjang pameran, sejumlah kegiatan dan pertemuan kerja sama dilaksanakan dalam bidang pariwisata, perdagangan, dan pendidikan. Osaka Expo 2025 menjadi ajang bagi berbagai negara untuk menampilkan identitas dan inovasinya kepada dunia. Di dalam kita bisa melihat banyak sekali ragam budaya Indonesia, dan itu kita cukup berbangga. Kalau dari segi arsitektur kita melihat bahwa Pavilion Indonesia ini mengambil tema perahu pinisi, yang mana kita tahu bahwa perahu pinisi adalah perahu yang memang melambangkan kejayaan bahari di Indonesia. Diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg, sebuah rumah makan legendaris bakso lapangan tembak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, ludes terbakar. Akibat kebakaran, 2 orang mengalami luka bakar. Ya, awas meleduk, awas meleduk. Motor, motor. Awas meleduk, meleduk gal. Gasnya ya. Ya, awas ya. Ya, awas ya. Kepanikan terjadi saat kepulan asap terlihat dari rumah makan bakso lapangan tembak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Api berkobar dari sebuah ruang tempat penyimpanan gas LPG. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan hingga membuat para pengunjung rumah makan panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg yang tengah diganti oleh karyawan rumah makan. Akibat kebakaran ini, 2 orang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Ketika suara sudah mulai riuh, saya mengajak semua staf saya untuk turun dan kami mengarahkan PPSU untuk menyemprotkan 4 buah APAR sebagai pengamanan pertama, lalu disambung dengan 1 water cannon dari Polri dan 6 mobil pemadam kebakaran. Korbannya ada 2 orang yang terkena luka bakar dan sempat ada 3 kali ledakan di lokasi. Nah itu dugaan sementara pemicunya apa? Kelalaian manusia ya, karena terjadi saat pergantian gas. Mungkin ya ketika dia masangnya nggak pas, di depannya ada yang ngerokok, mungkin yang parkir segala macam. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Guna kepentingan penyelidikan, 2 tabung gas LPG 12 kg diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah 2 lantai di perumahan mewah Surabaya terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan melakukan pemadaman karena rumah dalam kondisi terkunci dan juga tergembok. Sebuah rumah 2 lantai di perumahan mewah di kawasan Perumahan Dharma Husada Indah, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, terbakar. Petugas Damkar DPKP Kota Surabaya yang mendapat laporan berupaya memadamkan api. Petugas damkar yang sempat kesulitan karena rumah dalam kondisi terkunci dan tergembok hingga terpaksa membuka paksa gembok serta pintu rumah. Rumah tersebut itu kondisinya kebetulan kosong, jadi nggak ada penghuni, tidak ada listrik. Indikasinya kami belum tahu. Jadi setelah kami datang ke sana itu memang sudah ada api yang sudah membakar isi rumah yang ada di ruang tamu tersebut. Setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 7 unit damkar. Angin kencang disertai hujan deras menerjang sejumlah kawasan di Kecamatan Curah Dami dan Binakal di Bondowoso. Puluhan rumah rusak ringan dan berat, pemirsa. 1 rumah tertimpa pohon, di mana dari detik angin kencang ini terekam video amatir warga. Inilah video amatir saat angin kencang disertai hujan deras menerjang permukiman warga di Kecamatan Binakal dan Curah Dami, Bondowoso. Di Kecamatan Binakal, Desa Binakal. Warga yang panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Pak Bagus, terima kasih. Angin kencang menerjang 3 desa, yakni Desa Gading Sari, Sumber Suko, dan Curah Dami. Kerusakan terparah terjadi di Desa Gading Sari, puluhan rumah rusak dan pohon tumbang menimpa tiang listrik. Petugas gabungan dari TNI Polri dan BPBD masih melakukan penanganan dan pendataan dampak bencana alam ini. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada terjadinya bencana alam. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon berukuran besar di Jalan Raya Subang, Bandung, Jawa Barat tumbang dan menimpa sebuah pick-up yang tengah melintas. Proses evakuasi sopir dan kondektur yang tewas di lokasi kejadian berjalan dramatis karena kondisi korban terjepit. Izin Pak, membutuhkan sensor Pak. Ini sementara korbannya masih di dalam Pak. Izin Pak. Pickup bermuatan nanas ini tertimpa pohon di Jalan Raya Subang, Bandung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon berukuran besar tersebut menimpa bagian depan pickup sehingga sopir dan kondektur tewas di lokasi kejadian. Peristiwa terjadi ketika mobil pickup yang melaju dari arah Subang menuju Bandung tiba-tiba tertimpa pohon tumbang saat melintas di lokasi kejadian. Kondisi angin yang cukup kencang diduga memicu pohon tumbang. Untuk mengevakuasi korban, petugas menurunkan eskavator karena pohon yang cukup besar. Evakuasi korban juga berjalan dramatis karena kedua korban terjepit. Menurut petugas, evakuasi korban akhirnya bisa dilakukan 1 jam kemudian.
Sementara kendaraan yang rusak kemudian dievakuasi ke Polsek Jalan Cagak. Pemirsa, komuter lain arah stasiun Tanah Abang Jakarta anjlok. Kejadian ini sempat membuat terhambatnya perjalanan kereta menuju stasiun Rangkas Bitung maupun ke arah Tanah Abang. Seperti inilah suasana di lokasi anjloknya kereta komuter lain atau KRL jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang di Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah petugas melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Untuk sementara, KRL melintas diberlakukan satu arah. Menurut seorang warga, kereta anjlok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepat hendak melintas di palang perlintasan. Warga sempat mendengar suara keras saat peristiwa terjadi. Saat ini belum diketahui penyebab pasti anjloknya kereta api tersebut. Pada saat saya keluar dari rumah saya sini belum terjadi apa-apa. Kemudian pas ketika saya pulang ke sini sudah kejadian seperti ini gitu kan. Ya kurang lebih saya keluar 1 jam ya mungkin kejadiannya jam 9:30-an lah tadi. Itu ada suara apa? Ada suara dentuman, bahkan warga sekitar pun banyak yang mendengar itu. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan petugas masih melakukan perbaikan di lokasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Hendak tarik paksa sebuah mobil di jalan umum, 2 orang penagih hutang dihajar warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, akibatnya kedua pelaku babak belur. Video amatir warga merekam saat sejumlah debt kolektor berusaha menghentikan dan menarik paksa sebuah mobil di kawasan Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilik mobil yang enggan berhenti diteriaki sebagai pelaku tabrak lari oleh para debt kolektor tersebut. Teriakan itu pun langsung mengundang perhatian warga yang nyaris merusak mobil tersebut. Namun, warga pun akhirnya sadar sudah dibohongin oleh penagih hutang tersebut. Warga langsung menghajar 2 orang debt kolektor hingga babak belur. Sementara 2 orang anggota debt kolektor lainnya kabur melarikan diri. Maling katanya, di sini ceritanya stop tadi di Setiabudi depan komplek tadi kan. Nah, rupanya debt kolektor tadi lain ceritanya. Bilangnya ini maling, padahal bukan maling kan gitu. Yang dalam mobil tadi mau ke rumah sakitnya dia kan gitu. Udahlah, dari diramekan lah sama abang-abang tadi. Sempat dipukulin. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara 2 orang debt kolektor yang dihajar warga diserahkan ke polisi untuk diamankan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.